Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan di dalam majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama belajar terkait dengan ekonomi Islam. Ya. Mungkin terkait dengan ekonomi Islam ini memang ada dua hal yang kita pelajari ya. Ada yang bersifat makro dan ada juga yang bersifat mikro. Yang makro itu berarti kita akan belajar tentang sistem, sebagaimana nanti 16 pertemuan, ini kita lebih banyak bicara tentang sistem ekonomi. Sedangkan yang terkait dengan mikro ekonomi, saya lebih senang menyebutnya bisnis syariah ya. Nah itu ada juga nanti akan kita sampaikan beberapa materi terkait dengan bisnis syariah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya share screen dulu. Baik, kuliah informal ekonomi Islam inilah yang diangkat oleh Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syariah dan juga Sekolah Bisnis Syariah untuk menjadi sebuah program yang membahas ekonomi ya secara sistem. Kita akan membahas di dalam kelas ini atau di dalam kuliah ekonomi Islam ini ada 16 materi insya Allah dalam 16 pertemuan. Hari ini adalah pertemuan perdana atau yang pertama nanti akan kita sampaikan pengantar dari kuliah ekonomi Islam ini. Kemudian ada kritik atas ekonomi kapitalis, sosialis ya. Kemudian ada pembahasan tentang sistem ekonomi Islam. Membahas yang konsep kepemilikan, kemudian pemanfaatan kepemilikan dan distribusi dari harta kekayaan. Lalu kita membahas tentang bagaimana politik ekonomi Islam. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang kebijakan fiskal. Ya, ada dua bagian nanti, kebijakan moneter ada dua bagian. Kemudian ada hukum pertanahan dalam Islam, ada pasar syariah, ada akad jual beli dalam Islam, ada akad kerjasama bisnis atau syirkah, kemudian ada kontrak kerja atau ijarah. Nah, insya Allah inilah nanti akan menjadi pembahasan kita di dalam materi kuliah informal ekonomi Islam ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yang pertama tentang ekonomi atau al-iqtisadi. Ya. Di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi di dalam Islam, karya Allamah Syekh Taqiyuddin Nabhani rahimahullahu taala, pada bab 2 ada bab yang membahas tentang al-iqtisadi atau ekonomi. Nah, sebagian besar materi yang disampaikan pada kesempatan ini dan juga nanti ke depan itu diambil dari kitab tersebut dan dilengkapi dengan kitab-kitab yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kuliah ekonomi, maka kita tentu harus memahami ta'rifnya dulu ya dari ekonomi itu, karena tidak semua yang ikut di kuliah ini memang orang yang bergelut di bidang ekonomi, ataupun tidak semua yang mereka itu pernah belajar tentang ekonomi secara khusus gitu ya. Oleh karena itu kita akan membahasnya dari awal. Baik.
Definisi dari ekonomi, nanti pembahasan kita hari ini, pagi ini, itu ada beberapa definisi ekonomi, kemudian kegiatan ekonomi, kemudian ada masalah ekonomi menurut sistem ekonomi kapitalis, kemudian sistem ekonomi sosialis, dan masalah ekonomi menurut sistem ekonomi Islam. Inilah pembahasan kita di awal pertemuan perdana dalam kuliah ini ya. Kita mulai dengan pertama terkait dengan definisi dari ekonomi. Nah, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, ya, yaitu oikos. Ada dua suku kata di situ, oikos dan nomos, yaitu artinya adalah rumah tangga atau keluarga, dan nomos itu adalah pengaturan atau hukum. Jadi pembahasan ekonomi ini sebagaimana definisi secara lugoi bahasa memang berasal dari bahasa Yunani kuno, dan secara faktual pembahasan ekonomi itu memang selalu dimulai dari keluarga, ya, selalu dimulai dari keluarga. Nah, bagaimana suatu keluarga itu bisa memenuhi kebutuhan mereka semua yang ada di dalam keluarga tersebut menggunakan seluruh sumber daya yang mereka miliki, ya, dan melibatkan orang-orang di dalam rumah tangga itu untuk bekerja, kemudian menghasilkan, dan bagaimana hasil yang diperoleh itu bisa didistribusikan atau dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Nah, kemudian semakin besar menjadi suatu kelompok ataupun klan kalau dulu ya, atau kabilah-kabilah, kemudian menjadi lebih besar dalam suatu masyarakat yang dipimpin oleh negara. Maka pembahasan ekonomi itu tidak terlepas dari hal-hal tersebut, yaitu bagaimana orang-orang di dalam sebuah rumah tangga itu berperan ya, untuk menghasilkan sesuatu, dan kemudian hasilnya dibagikan untuk bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Nah, begitupun juga dalam suatu negara. Bagaimana seluruh sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, di mana rakyat yang ada di dalam negara tersebut melakukan aktivitas-aktivitas, yang mampu melakukan aktivitas, bekerja, menghasilkan berbagai macam harta kekayaan, kemudian bagaimana harta kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat atau warga negara. Nah, disitulah sebenarnya pembahasan ekonomi itu. Nah, oleh karena itu, beliau Syekh Taqiyuddin Nabhani menyampaikan bahwa ekonomi itu berarti adalah kegiatan yang mengatur urusan harta kekayaan yang berkaitan dengan yang pertama adalah memperbanyak jumlah. Kemudian yang kedua, menjaga pengadaannya. Dan yang ketiga adalah tata cara pendistribusiannya kepada masyarakat. Nah, inilah yang disebutkan di dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam ya, halaman 55 di dalam kitab Arabnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ekonomi ini adalah kegiatan-kegiatan yang mengatur ya, sebagaimana pengaturan dan hukum-hukum yang akan mengurus terkait dengan harta kekayaan, baik tentang bagaimana memperbanyak jumlahnya, ya, menjaga pengadaannya, sustainabilitasnya, dan juga bagaimana tata cara pendistribusiannya di tengah masyarakat. Nah, tiga pembahasan inilah yang menjadi pembahasan ekonomi ya dari berbagai ideologi yang ada di dunia. Baik itu kapitalisme ataupun sosialisme dan juga Islam. Maka tiga hal inilah yang dibahas di dalam ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para pakar ekonomi ya, yang disebut dengan bapak-bapak ekonomi ya, mereka mendefinisikan terkait dengan ekonomi itu. Misalnya Adam Smith yang disebut dengan bapak ekonomi barat ya, bapak ekonomi kapitalis. Itu dia menyebutkan bahwa
ekonomi itu adalah ilmu tentang perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang sangat terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan. Tentu saja definisinya sangat umum. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Ekonomi Sosialis, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi atau ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara manusia dalam bertahan hidup ya, pada suatu kelas sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana produksi. Nah, memang fokusnya sosialis itu selalu pertarungan kelas sosial ya, terkait dengan bagaimana bertahan hidup, sehingga kelas-kelas itu semakin yang jaraknya menurut dia gapnya terlalu jauh, kemudian semakin mendekat begitu ya, sampai tidak ada lagi kelas. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh Karl Marx dengan ekonomi sosialisnya. Dan juga pemanfaatan sarana produksi yang menurut dia sarana produksi itu hanya dikuasai oleh kaum kapital. Memang Karl Marx begitu kuat mengkritik ekonomi kapitalis ya, sebab sosialisme ini memang lahir sebagai antitesis dari kapitalisme, ekonomi kapitalisme di Eropa. Kemudian ini yang banyak dipakai di dalam buku-buku teks ekonomi ya, yaitu Samuelson dan Nordhaus. Pengertian dari mereka inilah yang paling banyak dipakai di dalam buku-buku teks ekonomi. Yaitu suatu studi, kata dia, tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas ya, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkan, mendistribusikan komoditas tersebut kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, inilah definisi dari ekonomi ya menurut para pakar. Ya, jadi berdasarkan pembelajaran mereka ya, penelaahan mereka terhadap ekonomi, ya, begitulah sebenarnya ekonomi itu, yaitu bicara tentang bagaimana memperbanyak jumlah, yaitu memproduksi sumber daya itu, ya, kemudian bagaimana menyalurkan, mendistribusikannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ya, dengan takrif yang seperti ini, kita bisa memahami terkait dengan ekonomi. Sebenarnya ekonomi itu bicara apa ya? Ekonomi itu bicara sumber daya, bicara tentang distribusi sumber daya, atau bicara tentang harta kekayaan dan bagaimana pendistribusiannya di tengah-tengah masyarakat. Itulah ekonomi. Ya. Nah, pengertian seperti ini juga tidak jauh berbeda ya dengan pengertian yang tadi saya sampaikan di dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam ya, tentang ekonomi ya, definisinya tentang ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah produksi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan cara-cara memperoleh, menghasilkan, dan memperbanyak barang dan jasa. Ya. Jadi kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan produksi yang pertama. Yang kedua, dia berhubungan dengan konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi itu terkait dengan distribusi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan tata cara bagaimana mendistribusikan, menyalurkan barang dan jasa tersebut di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dari 3 hal ini. Bagaimana memproduksi, bagaimana mengkonsumsi, bagaimana distribusi. Setelah barang ada, untuk bisa dikonsumsi, itu harus ada tata cara. Sehingga barang yang diproduksi itu sampai kepada kita. Ya. Setiap hari terjadi misalnya produksi mobil. Nah, jumlahnya dalam 1 menit 1 mobil. Gitu ya, di dunia ini. Nah, bagaimana kita bisa memiliki mobil tersebut, itu namanya konsumsi. Ya, karena pemanfaatan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dari mobil tersebut, itu namanya konsumsi.
supaya sampai ke tangan kita itu adalah distribusi. Nah, bagaimana pendistribusiannya kepada kita? Apakah mobil itu digratiskan sehingga kita tinggal ambil saja ke dealernya, ataukah mobil itu terdistribusinya adalah dengan harga? Nah, harganya apakah murah atau mahal itu adalah cara distribusi. Sehingga siapa yang bisa memiliki suatu harta kekayaan itu nanti tergantung dari kelas ekonominya, yaitu kemampuan dia untuk membeli suatu barang dan jasa itu berdasarkan harganya. Nah, jadi kegiatan ekonomi selalu berputar seperti itu ya. Semakin banyak produksi, ya kalau yang mengkonsumsinya sedikit, maka harganya bisa turun. Nah, ini kemudian masuk ke dalam hukum terkait dengan supply dan demand ya, di dalam kegiatan ekonomi yang juga menjadi pembahasan. Ya. Nah, ini cerita kita tentang kegiatan ekonomi. Ya. Kegiatan ekonomi itu tidak akan terlepas dari hal tersebut, yaitu 3 ini, produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini terkait dengan pembagian atas ekonomi itu, ya, atas pengaturan tadi sumber daya itu apakah nanti dia akan masuk ke dalam ilmu ekonomi ataukah nanti dia akan masuk ke dalam sistem ekonomi. Ya, ada 2. Jadi ekonomi itu punya 2 sisi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi, yang kedua adalah sistem ekonomi. Terkait dengan ilmu ekonomi, pembahasannya adalah terkait dengan faktor-faktor produksi, yaitu bagaimana memperbanyak jumlah dan menjaga pengadaannya. Ini bicaranya adalah ilmu ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi ini adalah bagaimana tata cara pemanfaatan dan pendistribusian terkait dengan harta kekayaan tadi, yaitu barang dan jasa di tengah masyarakat. Nah, pada sistem ekonomi inilah ada pengaruh pemikiran dan konsep-konsep ekonomi. Jadi kalau ilmu ekonomi itu dia berasal dari sains dan teknologi, bagaimana kita berproduksi, ya, bagaimana kita membuat alat, kita membuat mesin dan seterusnya, sehingga produksi bisa menjadi lebih banyak, lebih efektif, lebih efisien. Itu bicaranya sains dan teknologi. Ini bicara ilmu ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi inilah yang terpengaruh dengan pandangan hidup atau ideologi. Bagaimana harta kekayaan yang ada di alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh dimiliki oleh individu atau tidak? Itu tidak bicara sains dan teknologi, tapi bicara tentang konsep. Ya. Apakah seluruh harta kekayaan itu kemudian dibagi sama rata atau tidak? Itu kan bicara konsep. Itu bicara pandangan hidup. Ya. Ataukah kemudian dibagi-bagi sesuai dengan jenis-jenis tertentu, misalnya itu bicaranya tentang konsep. Ya. Tentang pandangan hidup terhadap harta kekayaan itu. Oleh karena itu sebenarnya ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu sesuatu yang tidak bisa disatukan. Ya. Dia terpisah. Ya, yang satu bicara tentang bagaimana memperbanyak jumlah dan menjaga pengadaannya. Yang lain itu bicara tentang bagaimana memanfaatkan apa yang sudah ada, apa yang diproduksi, dan bagaimana mendistribusikannya di tengah masyarakat. Nah, ini tentu saja terpengaruh dengan pandangan hidup. Ya. Kita sering temukan misalnya stok pangan di Bulog gitu ya, misalnya. Itu kan tersedia sampai puluhan ribu ton. Tapi di negara yang sama itu kemudian ada yang mati kelaparan, busung lapar. Kenapa bisa begitu? Padahal stoknya ada. Kenapa orang tadi tidak bisa mendapatkan makanan dari stok yang ada itu? Ini bicara tentang pemikiran atau konsep ekonomi. Ya. Kenapa itu tidak sampai kepada mereka? Itu bicara pemikiran dan konsep ekonomi. Tidak bicara sains dan teknologi. Nah, jadi tentang ekonomi ini pembahasannya itu ilmu dan juga sistem. Hanya saja memang selama ini kalau kita belajar ekonomi, bagi yang pernah belajar ekonomi ya, hal ini tidak pernah dipisahkan.
Artinya pembahasan ekonomi itu ya hanya ilmu ekonomi, di dalam ilmu ekonomi itu juga ada sistem ekonomi gitu. Sehingga ada pencampuran, ketika terjadi pencampuran inilah menjadi ketidakjelasan mana sebenarnya konsep ekonomi yang sesuai dengan syariat atau tidak. Tapi kalau kita sudah memisahkan seperti ini, maka kita akan mengetahui ya mana yang berupa hadharah atau suatu pandangan hidup, ya pemikiran dan konsep yang terpengaruh dengan pandangan hidup di dalam ekonomi, hadharahnya ekonomi, ya. Mana yang tidak, ya, yang itu bukanlah terpengaruh oleh pandangan hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, pembahasan pengantar kita adalah terkait dengan masalah ekonomi, ya. Sebenarnya yang menjadi masalah dalam ekonomi itu apa? Nah, ini tidak bisa diselesaikan dengan sains dan teknologi, ya. Masalah ekonomi itu berdasarkan pandangan hidup. Sehingga di dalam kapitalisme dan sosialisme mereka mengatakan bahwa masalah ekonomi itu menurut mereka adalah kebutuhan manusia itu tidak terbatas, ya, unlimited, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas atau limited, yang mereka sebut dengan scarcity, ya, yaitu alat pemuas kebutuhan itu terbatas, langka. Jadi ada kelangkaan terkait dengan alat-alat pemuas kebutuhan. Kemudian kalau di dalam Islam bagaimana memandang masalah ekonomi? Di dalam Islam kebutuhan manusia itu, kebutuhan pokok manusia, kita bicara kebutuhan, itu terbatas. Sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah dari sini saja kita sudah bisa memahami ada perbedaan mendasar dari sisi pemahaman. Ya. Di dalam Islam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Di dalam kapitalis dan sosialis, kebutuhan manusia itu juga termasuk keinginannya. Maka mereka mengatakan ya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan Islam membedakan apa yang menjadi kebutuhan dengan apa yang menjadi keinginan. Human needs, kebutuhan manusia itu misalnya ya, manusia itu punya rasa lapar. Kenapa lapar itu ada? Ya karena memang itu sudah menjadi alarm dalam tubuh kita ketika tubuh kita membutuhkan nutrisi. Ya. Setelah kita kemudian makan atau minum, maka kebutuhan itu akan berhenti. Ya. Maka manusia itu tidak bisa makan terus-menerus atau minum terus-menerus. Ya. Pasti akan berhenti. Kenapa? Ya karena memang alarmnya juga sudah berhenti, karena sudah terpenuhinya nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu dia terbatas, bukan tidak terbatas. Tapi kalau keinginan manusia itu tidak terbatas. Ya. Meskipun dia sudah memperoleh harta, rumah, mobil, dan seterusnya, masih ingin yang lebih baik dari itu, masih ingin yang lebih besar dari itu, dan seterusnya. Nah inilah keinginan manusia. Ya. Apalagi kalau keinginan itu kemudian terus dipicu, ya, diiming-imingi oleh para produsen. Ya. Sudah punya HP, udah bagus HP-nya, muncullah iklan HP baru, gitu ya. Wah kayaknya itu lebih bagus. Nah, padahal kebutuhannya nggak sampai ke fitur-fitur yang ada di HP itu. Ya, kebutuhannya hanya komunikasi. Ya. Tidak memerlukan yang lain-lain. Cobalah kita ya lihat HP kita, lihat fitur-fiturnya, berapa persen yang kita gunakan sesungguhnya dari fitur-fitur itu. Hanya fitur utamanya saja yang kita gunakan. Nah, tapi keinginan manusia itu akan terus bisa dipicu, ya, akan terus bisa dipengaruhi oleh para produsen, sehingga belumlah masih baguslah HP-nya tadi ya. Itu kemudian beli HP lagi gitu ya. Nah ini adalah terkait dengan keinginan bukan kebutuhan. Nah dalam Islam itu memandang bahwa sedangkan alat pemuas kebutuhan itu tersedia di alam dan mencukupi. Jadi tidak langka. Jadi dalam pandangan Islam seluruh umat manusia ini ya di dunia ini dengan harta kekayaan atau sumber daya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mencukupi keperluan atau terkait dengan kebutuhan hidup manusia. Ya. Oleh karena itulah
terkait dengan alat pemuas kebutuhan ini di dalam Islam itu bukanlah sebuah problem, ya, bukanlah sebuah problem. Ini dua pandangan dari tiga sistem ekonomi atau ideologi, ya, terkait dengan sistem ekonominya. Jadi kalau kita skemakan, ya, masalah ekonomi itu menurut kapitalisme dan sosialisme, adanya barang dan jasa, kemudian adanya kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa itu, ya, inilah yang kemudian kebutuhan gambar nanti, ya. Ya, kita kembali kepada Ustadz. Sudah bisa masuk, Ustadz? Ya. Mic-nya. Iya. Mic-nya, Ustaz. Mic-nya, Ustaz. Halo? Ya, sudah terdengar, Ustaz. Maaf, kayaknya jaringannya putus ya. Iya, Ustaz. Ya, di akhir pekan kadang-kadang gangguan. Baik, sampai mana tadi kita? Putusnya sampai mana ya? Ya. Sampai ekonomi kapitalis. Ya, masalah ekonomi, Ustaz. Ya, Mas. Kapitalis dan Islam itu. Iya. Oke, saya share lagi ya. Sampai sini? Iya. Oke, jadi kalau kita skemakan, terkait dengan sistem ekonomi tadi, terkait dengan masalah ekonomi menurut sistem kapitalisme dan sosialisme. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa pemenuhan terhadap barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan manusia. Barang dan jasa itu kan memiliki value, ya, atau nilai guna, utility. Barang dan jasa itu memiliki nilai guna atau utility, dan inilah nilai guna inilah atau manfaat inilah yang kemudian menjadi alat pemuas bagi kebutuhan manusia. Nah, ini menurut kapitalisme dan sosialisme, barang dan jasa ini yang menjadi alat pemuas ini jumlahnya terbatas, ya, yang disebut mereka dengan kelangkaan terhadap alat pemuas kebutuhan, yaitu tadi scarcity. Sedangkan kebutuhan manusia menurut mereka itu tidak terbatas, unlimited. Sehingga terkait dengan barang dan jasa ini, untuk memenuhi kebutuhan manusia menurut mereka itu akan nanti bisa terpenuhi kebutuhan itu atau tidak terpenuhi kebutuhan itu, ya, kebutuhan manusia itu. Oleh karena itulah, terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itulah yang akan menciptakan masalah ekonomi, ya. Inilah yang menurut kapitalis dan sosialisme yang akan memunculkan masalah ekonomi. Nah, apa masalah ekonominya? Nah, jadi di dalam sosialis dan juga kapitalisme melihat masalah ekonomi itu, real problemnya menurut mereka untuk kapitalisme, ya. Yang pertama adalah kebutuhan akan barang dan jasa. Karena tadi sifatnya terbatas. Jadi sangat penting bagi mereka untuk menyediakan barang dan jasa itu yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi
kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ya. Nah, hanya saja menurut mereka yang penting itu bukan memenuhi kebutuhan manusia, karena otomatis kalau menurut mereka kalau barang dan jasanya tersedia, otomatis manusia itu akan terpenuhi kebutuhannya. Jadi logika berpikirnya seperti itu, pemahamannya seperti itu. Kalau kebutuhan tersedianya barang dan jasa itu bisa mengimbangi kebutuhan manusia tadi, yang meskipun mereka sendiri mengatakan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, maka otomatis paling tidak itu akan memenuhi sebagian besar kebutuhan manusia. Nah, itulah pemikiran mereka. Oleh karena itulah mereka kemudian memikirkan solusinya. Nah, solusinya menurut mereka pada skala mikro itu peningkatan produksi. Maka kalau kita mempelajari ilmu ekonomi kapitalis, ya, sistem ekonomi kapitalis, kita akan selalu disampaikan kepada kita terkait dengan bagaimana peningkatan produktivitas. Selalu. Ya. Kemudian yang kedua, dalam skala makronya, bicaranya selalu pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi sudah tumbuh, ya, ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan nasional, ya, pendapatan per kapita dan seterusnya, itu disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, menjadi indikator terjadinya pertumbuhan ekonomi. Maka kalau ini bisa tercapai, maka akan tercapailah solusi menurut kapitalisme terkait dengan kebutuhan barang dan jasa. Sedangkan pada posisi untuk memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana pemahaman mereka, ini bukan masalah, ya. Karenanya tidak ada pemecahan masalah pemenuhan kebutuhan manusia bagi kapitalisme. Karena menurut mereka kalau barang dan jasa itu sudah terpenuhi, sudah tidak limited lagi, tapi sudah banyak, ya, karena bisa ditingkatkan produksinya, kemudian pertumbuhan ekonominya bagus, maka otomatis kemudian manusia itu akan terpenuhi kebutuhannya. Ini pandangan mereka. Kemudian kalau sosialisme, mereka melihatnya, karena dia ini antitesis dari kapitalisme, sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja pada solusi yang mereka tawarkan. Ya. Sama juga mereka melihatnya masalah ekonomi yang paling utama, krusial itu adalah terkait dengan scarcity tadi, kelangkaan barang dan jasa. Sehingga inilah yang harus menjadi solusi. Gitu kan? Sehingga solusi ekonomi sosialisme sama, dalam skala mikro itu tetap peningkatan produksi. Nah, dalam skala makro ini adalah meniadakan kepemilikan terhadap barang-barang produksi. Karena disitulah terjadi ketidakadilan menurut mereka. Sehingga solusinya bagi mereka itu adalah kepemilikan negara. Jadi semua yang ada di dalam negara itu adalah milik negara. Ini salah satu pemikiran dari Marx, ya, yang paling dominan di dalam pemikiran-pemikiran aliran sosialisme. Karena sosialisme itu punya aliran-aliran juga. Nah, ini solusi yang mereka tawarkan. Jadi kalau negara itu sudah memiliki dan semuanya bisa dibagi sama rata, sama rasa, maka menurut ekonomi sosialis terpenuhi juga kebutuhan manusia, begitu. Ya, otomatis begitu. Karena apa? Ya semuanya dibagi sama-sama, ya. Sehingga mereka juga tidak memikirkan terkait dengan pemecahan masalah ini, karena menurut mereka persoalan utamanya ada pada scarcity, yaitu tentang barang dan jasa yang akan dikuasai oleh para pemilik kapital kalau tidak diatur dari sisi kepemilikan, gitu ya. Maka segala sesuatu itu bisa dimiliki oleh individu. Ya, inilah yang menjadi pandangan dari sosialisme terkait dengan masalah ekonomi. Nah, sedangkan di dalam Islam sama, ya, barang dan jasa, karena itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, ini mempunyai nilai guna, kemudian inilah yang menjadi alat pemuas kebutuhan. Nilai guna itu hanya saja Islam memandangnya barang dan jasa itu jumlahnya tersedia cukup. Ya. Sedangkan kebutuhan manusia tadi, menurut Islam, kebutuhan manusia itu ada yang secondary needs, kebutuhan sekunder, ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan pelengkap, ini bisa
macam-macam dan jumlahnya sangat tergantung keinginan dari manusia. Tapi ada primary needs, ya, kebutuhan pokok ini yang terbatas, sedangkan secondary needs-nya memang tidak terbatas. Nah, dua kebutuhan ini kemudian dengan alat pemuasnya itu bisa terpenuhi, bisa tidak terpenuhi juga. Secondary needs ya mungkin tidak terpenuhi gitu ya, karena memang secondary needs ini sangat bergantung keinginan. Tapi yang primary needs itu terpenuhi. Oleh karena itu, apa masalah ekonomi menurut Islam? Ya, masalah ekonomi menurut Islam itu adalah terkait dengan yang pertama, barang dan jasa ini tidak seperti kapitalis yang memandangnya itu scarcity, kelangkaan. Kalau dalam Islam melihatnya barang dan jasa itu tercukupi, tersedia, cukup. Ya. Sedangkan yang menjadi masalah utama adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia secara orang per orang, individual. Jadi bukan secara komunal di dalam Islam, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan manusia itu secara orang per orang. Kalau kesuksesan di dalam sistem ekonomi kapitalis itu adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan kesuksesan di dalam ekonomi Islam itu adalah terpenuhi atau tidaknya setiap warga negara, berarti orang per orang. Kalau masih ada yang kemudian tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka negara dikatakan gagal dalam perekonomiannya, meskipun memiliki pendapatan yang besar. Nah, itu pandangan Islam terkait dengan problem ekonomi yang nyata, yang utama. Ya. Oleh karena itu dalam barang dan jasa skala mikro, karena dia tercukupi, ya, dilakukan pengaturan, ya, produksi. Kemudian skala makronya sustainability. Ya. Bagaimana itu dapat terus berkelangsungan pengadaannya, ya, tidak kemudian menjadi habis. Nah, jadi pengaturan dari sisi makro negara itu adalah tentang sustainabilitas dari produksi itu. Ya, kemudian pemenuhan kebutuhan manusia secara individual, ya, kebutuhan manusia secara individual inilah yang menjadi solusi ekonomi Islam. Apa yang akan dilakukan dalam sistem ekonomi Islam? Pertama adalah pengaturan tentang kepemilikan harta-harta kekayaan. Kemudian yang kedua adalah pendistribusian barang dan jasa. Nah, inilah yang akan diatur yang menjadi fokus perhatian di dalam sistem ekonomi Islam. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan masalah dan juga perbedaan bagaimana menyelesaikan masalah itu, ya. Karena memang masalahnya berbeda. Ya, kemudian juga sudut pandang atau cara pandang dalam menyelesaikan masalah itu juga akan berbeda. Baik, ini pengantar materi kita pada pagi hari ini, ya, terkait dengan kita mengenal di awal terkait dengan sistem ekonomi dari 3 ideologi. Demikian yang bisa saya hantarkan dulu untuk pertemuan pertama kita dalam kuliah ekonomi Islam. Selanjutnya bisa kita diskusi sebentar, ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Ya, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada sesi tanya jawab dan kita sepertinya memiliki banyak waktu, ya. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk kemudian bisa memanfaatkan sebaik mungkin, insya Allah. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah memiliki beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan. Yang pertama dari Ibu Nursiah Hidayati. Pertanyaan Ustadz, manajemen ekonomi yang saat ini dipelajari di kampus termasuk ilmu atau sistem ekonomi? Jazakallah khairan. Ya. Silakan Ustadz. Baik, ilmu manajemen itu ada yang memang terkait dengan ilmu, maksud saya adalah sains dan teknologi, mengatur berhubungan dengan sains dan teknologi. Tapi ada juga ilmu manajemen itu yang kemudian terpengaruh oleh hadarah, ya, terpengaruh oleh hadarah. Jadi kita bisa melihat atau membedakannya adalah dengan memahami terlebih dahulu tentang hadarah dan juga madaniyah. Ya.
Kita harus memahami itu dulu sehingga kita bisa melihat mana kemudian ilmu ekonomi ataupun manajemen di dalam yang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi ataupun fakultas yang lain itu yang berhubungan dengan sains dan mana yang berhubungan dengan hadarah. Ya. Hadarah itu lahir dari pandangan hidup. Ya. Dia lahir dari pemahaman yang diperoleh melalui informasi secara talaki. Ya. Jadi hanya dari keyakinan terhadap sesuatu disampaikan melalui sakofah. Nah, sakofah ini kan disampaikan melalui periwayatan, ya. Dan sakofah ini contohnya misalnya adalah ilmu tentang Al-Quran. Ini tidak ada sainsnya. Ya. Kemudian pemahaman tentang hadis, ya. Bahasa Arab, itu semua sakofah. Kemudian juga terkait dengan bagaimana meyakini sesuatu di dalam kehidupan ini juga terkait dengan hadarah. Sedangkan yang berupa sains dan teknologi ini datangnya dari pengamatan, ya, percobaan, dan bisa diulang. Kalau diulang akan menghasilkan hal yang sama melalui percobaan. Ini namanya sains, ya, dan teknologi. Kalau suatu HP, ya, sebuah HP ini kita bongkar, kemudian kita rakit kembali, itu menghasilkan hal yang sama. Itu adalah sains dan teknologi. Nah, kebetulan saya itu basicnya adalah di teknik industri. Di dalam teknik industri itu ada mempelajari tentang produktivitas, misalnya, ya. Bagaimana para pekerja itu diukur cara kerjanya. Ya, bagaimana mereka duduk di meja kerja, diteliti terkait dengan meletakkan berbagai macam barang yang akan dirakit misalnya. Nah, diletakkan di sebelah kanan, di sebelah kiri, jarak jangkauannya berapa, ya, bagaimana kecepatan menyusunnya dan seterusnya. Ini manajemen produksi yang bersifat sains, ya, manajemen produksi yang bersifat sains. Ya, namun bagaimana kemudian memberikan upah kepada mereka, ya, manajemen pengupahan misalnya, nah ini sudah terpengaruh dengan hadarah. Ya. Misalnya kalau ini bagaimana menetapkan upah misalnya, ya, bagi pekerja. Ya, kalau di dalam sistem ekonomi kapitalis diukur kebutuhan manusia, ya, sehingga muncullah upah minimum regional, upah minimum provinsi, yang itu disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan. Ya, maka upah itu disesuaikan dengan itu. Dalam Islam bagaimana? Tidak seperti itu cara pengupahan, gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan manajemen yang terpengaruh dengan hadarah. Ya. Dalam Islam pengupahan itu berdasarkan manfaat yang diberikan. Ya, manfaat yang diberikan, bukan berdasarkan kebutuhan orang yang bekerja. Ya, kalau dia memang nggak bisa bekerja, ya, dan tidak sesuai, tidak memiliki kemampuan, masa kita upah sama dengan orang yang memiliki kemampuan? Tentu tidak. Di dalam Islam itu adalah ujroh itu berdasarkan manfaat, berdasarkan jasa yang dia berikan, sehingga bisa saja upahnya itu lebih besar ataupun lebih kecil, gitu. Ya, tergantung dengan jasa yang dia berikan. Nah, jadi manajemen yang diajarkan itu kita tinggal melihat apakah dia sesuai dengan sains dan teknologi saja ataukah sudah terpengaruh dengan hadarah. Ya. Tentu kita harus melihat lebih spesifik, ya, ke ilmu-ilmu manajemen yang ada. Tapi kalau kita lihat pada manajemen, ya, itu manajemen itu kan banyak, ya, banyak bidangnya. Ada manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan seterusnya. Nah, ilmu manajemen secara umum begitu. Fungsi manajemen juga di sana ada planning, kemudian controlling, actuating, gitu ya.
Kalau saya biasa menggunakan fungsi manajemen ini menggunakan FOC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, menggunakan itu fungsi manajemen. Nah, di dalamnya ada yang memang sains saja, ada yang memang hadorah. Gitu. Ya. Tinggal kita lihat. Kalau hadorah berarti nggak boleh kita pakai, yang sains bisa kita pakai ilmu manajemen itu. Ya. Tapi kalau yang hadorah berarti kita tidak pakai. Kalau di kami di teknik industri memang manajemennya itu lebih banyak ke sains, ya penelitian. Cahaya mempengaruhi produktivitas itu kan sains, ya. Bagaimana mengatur pencahayaan, bagaimana mengatur posisi tinggi kursi, tinggi meja itu sains, ya. Itu manajemen di produksi gitu. Ya. Nah, sedangkan pengaturan bagaimana jam kerja, ya, kemudian bagaimana hubungan antara majikan dan pekerja, ini sudah masuk hadorah, ya, di dalam manajemen. Ini kita bicara ke posisi itu tadi. Baik, begitu. Ya Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua dari Bapak Hes Muhammad ini. Assalamualaikum, izin bertanya, menurut Ustadz, apa itu paradigma ilmu ekonomi? Terima kasih. Silakan. Ya. Nah, kalau kita memandang ilmu itu hanya berdasarkan keumuman pengertian ilmu, maka semuanya bisa kita sebut dengan ilmu. Ya, kalau kita memandang terkait dengan keumuman definisi ilmu. Nah, tapi kalau ilmu itu kita kaitkan tadi dengan perbedaan, ya, perbedaan dalam hal hadharah dan madaniyah tadi, maka ilmu yang dimaksud di dalam pembahasan ekonomi ini adalah ilmu itu berkaitan dengan sains dan teknologi. Ya. Jadi sesuatu yang bisa diamati, sesuatu yang bisa dilakukan percobaan, ya, dilakukan penelitian terhadapnya, ya, sesuai dengan sunnatullah, maka itu disebut dengan ilmu ekonomi. Bagaimana kita memproduksi sesuatu misalnya. Kalau kita ingin memperbanyak jumlah panen misalnya, ya, jumlah panen, ini kan bicara tentang produktivitas, ya. Maka akan diteliti bagaimana bibit yang bagus. Nah, ada penelitian. Ini penelitiannya tentang sains. Ya, bagaimana bibit yang bagus. Ya, kemudian bagaimana jarak tanam. Ini juga penelitian. Ya. Kemudian bagaimana membuat tanah lebih subur. Ini juga bicara sains dalam produksi, ya. Di dalam ilmu ekonomi bicaranya seperti itu. Tapi bagaimana kemudian hasil panennya ini apakah bisa terdistribusi kepada masyarakat dengan cara apa? Nah, disinilah bicaranya sudah tidak lagi bicara ilmu, tidak lagi bicara sains. Gitu. Di sini kemudian bicara tentang pandangan hidup. Apakah kemudian yang lain misalnya kalau di Kalimantan ini banyak batu bara, ya. Mungkin di Sumatera juga banyak batu bara, gitu ya. Yang seperti ini bagaimana kemudian menghasilkan batu bara yang lebih banyak, yang lebih baik dan seterusnya. Ini bicaranya adalah ilmu ekonomi. Tapi apakah hasil dari batu bara itu kemudian dinikmati oleh sebagian orang saja atau dinikmati oleh seluruh masyarakat? Ini bicara sistem, bicara hadharah, bicara pandangan hidup. Apakah kemudian batu bara itu hanya dimiliki oleh segelintir orang, ataukah itu memang harus dinikmati oleh semua orang? Ini bicara, sekali lagi, bukan bicara ilmu. Kalau bicara ilmu ekonominya adalah bagaimana mencari letak batu bara, di mana sih sebenarnya yang banyak, bagaimana mengambilnya dan seterusnya. Begitu juga dengan minyak bumi dan gas misalnya. Atau Freeport, ini contoh yang sering saya berikan. Freeport itu kan punya kandungan emas yang sangat banyak. Bagaimana kemudian membangun smelter itu ilmu ekonomi bahasnya. Bagaimana menghasilkan lebih banyak
emas, itu ilmu ekonomi. Tapi apakah emas itu nanti dinikmati oleh rakyat atau tidak, itu bicara sistem. Itu bicara pandangan hidup. Ya. Ini tidak boleh dibawa keluar atau boleh dibawa keluar, itu bicara sistem sekali lagi. Tidak ada bicara sains di situ. Nah, oleh karena itu, ilmu di dalam ekonomi yang kita bicarakan ini, paradigmanya adalah yang terkait dengan sains. Perhitungan-perhitungan, menghitung harga bagaimana, itu sains. Ya. Itu ilmu. Tapi bagaimana kemudian pematokan harga, apakah boleh dipatok, apakah tasyir yang maksud saya, atau tidak. Nah, ini bicaranya sekali lagi, bicara pandangan hidup. Ya. Nah, ini pembahasan terkait dengan pertanyaan itu. Jadi ilmu yang kami bahas di sini adalah yang berhubungan dengan sains dan teknologi terhadap ekonomi, sedangkan sistem itu bicara tentang tata cara bagaimana mengelola apa-apa yang telah diproduksi tadi agar bisa terdistribusi kepada masyarakat. Baik, begitu. Ya, syukron Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Perdana Rizkianti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa sistem kapitalisme gagal memenuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga timbul ketimpangan sosial dan ekonomi yang begitu besar? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, kenapa gagal? Ya, gagalnya kenapa? Karena gagal mengidentifikasi masalah. Kegagalan sistem ekonomi kapitalis itu diawali dengan kegagalan mengidentifikasi masalah. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan pada bagan tadi ya. Mereka memahami bahwa masalahnya itu adalah scarcity, kelangkaan barang dan jasa. Bukan masalah bagaimana manusia bisa memanfaatkan barang dan jasa itu sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Paradigmanya adalah kalau barang dan jasa ini banyak, otomatis masyarakat akan bisa memanfaatkannya. Nah, ini masalah. Jadi masalahnya diawali, kenapa bisa terjadi kesenjangan ekonomi dan seterusnya, kemiskinan dan seterusnya adalah karena salahnya mengidentifikasi persoalan. Kalau yang diidentifikasi masalahnya itu kalau kita ya, misalnya dalam rumah tangga kita sederhanakan. Kalau dalam rumah tangga itu yang kita permasalahkan adalah tidak tersedianya makanan sehingga semua orang tidak bisa makan, maka apa yang kita lakukan? Menyediakan makanan. Nah, setelah tersedia makanan di meja makan, itu tidak diatur bagaimana caranya agar orang bisa makan. Sehingga di dalam kapitalis itu silakan saja yang kuat dia bisa mengambil lebih banyak, yang lemah ya sudah nasibnya. Begitulah caranya. Kenapa? Karena mereka tidak mengatur urusan bagaimana cara memperoleh makanan yang sudah tersedia itu. Oleh karena itulah, ya makanan ini milik siapa? Ya, apakah milik seseorang ataukah milik bersama? Itu tidak diatur dalam sistem ekonomi kapitalis. Semuanya adalah bebas. Ya. Karena semuanya bebas, maka oleh karena itu siapa saja boleh memiliki apa saja dengan berbagai macam caranya. Karena memang tidak diatur. Ya. Nah, dalam ranah yang lebih besar adalah ketika barang dan jasa yang diproduksi tadi sudah tersedia begitu banyak, bagaimana pendistribusiannya? Mekanisme yang dilakukan oleh ekonomi kapitalis adalah harga, price. Ya. Maka semua barang itu diberikan harga. Siapa yang mampu membeli harganya, maka itu akan terdistribusi kepada dia. Yang tidak mampu membeli harganya, ya sudah, selamat, Anda tidak bisa makan. Gitu. Nah, karena itu tadi kita sampaikan ya pada kasus yang pertama tadi, ketika banyaknya di dalam suatu negara itu stok pangan, tapi masih ada orang yang busung lapar, itu problemnya kan bukan ada atau tidaknya barang dan jasa. Tapi kenapa orang itu tidak bisa memenuhi, tidak bisa mengambil, tidak terdistribusi kepada mereka? Ini problemnya adalah problem pada pendistribusian. Yang di dalam kapitalisme itu dengan mekanisme harga. Siapa saja yang bisa membeli, ya, membayar harganya, maka akan terdistribusi kepada dia. Yang tidak bisa, maka tidak akan memperoleh. Itu konsep asli kapitalisme. Nah, kemudian kalau tambal sulam kapitalisme itu adalah mengambil sosialis, yaitu
disediakan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, itu untuk yang negara yang sudah negara kapitalis yang memiliki kekayaan, ya. Maka ada bantuan, tapi ya sekedar begitu saja. Sekedar agar tidak terlihat tamak luar biasa. Gitu. Karena sesungguhnya kapitalisme itu tamak luar biasa terhadap harta-harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Jadi itu penyebabnya ya. Penyebabnya adalah salah mengidentifikasi masalah sehingga kemudian salah juga di dalam penyelesaian masalahnya. Demikian. Ya, syukur Ustaz. Selanjutnya dari Pak Ananda ini. Izin bertanya Ustadz, kenapa di dunia pendidikan kampus dalam Fakultas Ekonomi, pelajaran tentang sistem ekonomi Islam tidak disebutkan dalam kurikulumnya? Ya. Kenapa? Ya, berarti kita harus tanya Menteri Pendidikan. Kenapa tidak begitu? Begini ya. Sejak kemunduran Islam sampai bubarnya Khilafah Islamiyah tahun 1924 ya di Turki, kita itu dijauhkan dari agama kita. Kita itu dijauhkan dari Islam. Orang Islam itu dijauhkan dari agamanya. Muslim itu dijauhkan dari ajarannya. Itu ajaran Islam. Nah sekarang itu yang menguasai seluruh negara itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Bagaimana mungkin kemudian diajarkan sistem ekonomi Islam? Kalau yang ingin mereka terapkan adalah sistem ekonomi kapitalis, begitu. Ya. Terutama di universitas atau fakultas-fakultas yang umum, ya, bukan fakultas-fakultas Islam. Gitu. Tapi kalau yang sudah fakultas atau universitas yang Islam itu ada sih, ya, ada di dalam kurikulumnya. Tapi secara umum memang tidak. Ya kenapa? Karena adopsi negara itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Maka yang diajarkan kepada rakyatnya pasti sistem ekonomi kapitalis juga. Yang diajarkan ya begitu. Ya. Karena kurikulum, ya, kebijakan pendidikan itu adalah kebijakan negara. Kalau kampus yang membuat kurikulum tersendiri, ya, karena sekarang itu sudah boleh boleh itu kan bukan harus, ya. Karena sekarang boleh ada ekonomi syariah, karena dilihat ada manfaat. Kalau kapitalisme kan melihatnya manfaat, ideologi ini kan melihatnya ada manfaat atau tidak. Ada manfaat, ada peminatnya, buka kampusnya, gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah hanya sebuah kebolehan. Ya, bukan sebuah kewajiban. Oleh karena itu boleh saja buka, tapi boleh saja nanti kemudian ditutup. Ya, kemudian kalau negara itu memiliki kebijakan yang lain, bisa saja kemudian kampus-kampus tadi itu ditutup, gitu ya. Karena dianggap mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan negara. Nah, sementara ini masih dianggap sebagai sesuatu yang boleh karena ada manfaatnya di tengah-tengah masyarakat Muslim yang mulai sadar dengan keislaman. Nah, kalau di kampus-kampus yang notabene kampus-kampus konvensional yang umum, maka yang seperti ini tidak akan muncul, ya, ekonomi Islam. Kalau di sini di Unlam di Banjarmasin ULM, gitu ya, kawan-kawan mahasiswa di Fakultas Ekonominya misalnya itu memang tidak diajarkan ekonomi Islam, gitu. Diajarkan pun hanya satu mata kuliah, hanya mengenal begitu saja. Akhirnya mereka mengadakan kuliah-kuliah informal untuk memahami ekonomi Islam. Itu karena apa? Karena dorongan keimanan, ya, dorongan ingin belajar tentang sistem ekonomi Islam. Jadi kalau tidak disebutkan dalam kurikulum, ya memang itulah kebijakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Ya. Kalau sebagian ada, itu hanya sebuah kebolehan karena ada manfaat dalam pandangan mereka. Baik, begitu. Iya, syukron Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Mursalina, ya. Bagaimana dengan upaya memperbanyak suatu produk kebutuhan dengan memasukkan unsur yang haram demi efisiensi biaya? Ini termasuk ilmu atau sains
atau sistem atau pandangan hidup ya. Silakan. Ya, kita itu diminta oleh ajaran kita ya untuk mengkonsumsi itu yang halal dan thayyiban. Yang halal dan thayyib. Ada yang halal tapi tidak thayyib. Ya, misalnya zat pewarna begitu ya, zat pemanis itu halal tapi tidak thayyib. Ya. Nah, yang seperti ini untuk produksi minuman misalnya menggunakan pemanis dan pewarna tentu saja akan membuat efisiensi. Ya, tidak perlu gula yang banyak karena gula juga mahal gitu ya. Dengan pemanis buatan akan banyak gitu ya. Nah, tapi ini tidak thayyib dalam jangka panjang. Ya. Yang seperti ini saja Islam sudah mengatur gitu ya. Terkait dengan, tapi apakah itu haram? Ya tidak haram. Tapi tidak thayyib. Ya, tidak thayyib, tidak baik. Kalau sampai jatuh kepada doror nanti jadi haram. Karena la dorora, tidak boleh membahayakan, wala diror, tidak boleh juga dibahayakan. Jadi kalau sampai jatuh kepada bahaya maka tidak boleh. Apalagi kalau yang haram ditambahkan kepada sesuatu yang halal, ya tidak boleh. Karena yang bercampurnya yang halal dengan yang haram itu akan menjadi haram. Misalnya kita membuat sup gitu ya, kita masukkan sedikit yang berasal dari babi supaya gurih misalnya. Nah, itu sehingga ditambahin air lebih banyak begitu ya. Nah, itu akan membuat tetap enak. Nah, ini tetap menjadi makanan yang haram. Ya. Yang seperti ini bukan sains ya. Bukan sains. Karena ini terkait dengan pemahaman. Jadi apa-apa yang terkait dengan pemahaman dan keyakinan terhadap status barang, benda itu adalah hadarah. Setiap benda tidak memiliki nilai asal. Ini pemahaman berarti ya. Jadi seluruh benda yang ada di alam semesta ini tidak memiliki hukum. Ini adalah asalnya. Kemudian datanglah manusia menghukuminya. Nah, manusia yang datang menghukuminya dengan apa? Apakah dengan keinginannya sendiri atau dengan suatu hukum lain yang datang di luar manusia? Sehingga setiap benda itu memiliki hukumnya sekarang. Ya, yang ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, yang ini tidak. Itu hukum yang datang kemudian terhadap benda-benda itu. Misal ya, babi dan kambing itu nggak punya hukum asalnya. Kemudian Islam datang menghukuminya, kambing boleh, babi nggak boleh, haram. Itu bendanya sama-sama kakinya 4, punya buntut, gitu ya. Tapi kenapa yang satu boleh, yang satu tidak boleh? Itu hukum yang datang dari luar. Nah, hukum yang datang dari luar ini nggak pakai sains. Tapi apa? Ya disampaikan secara talaki. Allah mengharamkan lewat lisan Rasulullah. Rasulullah kepada para sahabat kepada tabi'ut tabi'in. Terus sampai kepada kita. Gitu. Maka kita juga paham, ini haram. Benda ini haram, benda ini halal. Kita nggak bisa membuat statusnya sendiri. Sampai kemudian ada yang memberikan status. Nah, kalau orang yang tidak sampai syariat itu kepada dia, maka bisa jadi semuanya halal. Gitu kan? Misalnya orang yang tinggal di pedalaman, hutan, tidak pernah ketemu manusia yang lain. Mereka saja. Sehingga tidak pernah ada syariat kepada mereka. Maka seluruh barang dan benda itu tergantung mereka menghukuminya. Ya. Ketemu babi makan, ketemu anjing makan. Pokoknya semua bisa dimakan sama mereka. Karena apa? Itu tadi tidak memiliki hukum asalnya. Seluruh benda itu tidak memiliki hukum kecuali dihukumi oleh manusia. Nah, oleh karena itu, ketika tadi sudah dikatakan memasukkan unsur yang haram, ini sudah penilaian. Kalau sudah bisa menilai, berarti sudah bisa memastikan ini pandangan atau bukan, gitu ya. Ketika kita mengatakan benda ini haram, itu nggak ada sains itu pernah mengatakan suatu benda itu jadi haram, tuh nggak ada. Sains tuh nggak bisa mengatakan benda ini haram atau halal, tidak. Ya, yang diteliti dari benda itu adalah unsur-unsurnya. Misalnya meneliti kandungan babi, ya karena memang sudah diteliti babi itu akan mengandung apa saja, gitu ya. Nah, ketika ada pencampuran dari
dari unsur-unsur babi ketika diteliti dengan zat-zat kimia itu akan ketahuan ini babi gitu ya. Misalnya. Nah, tapi kan tidak ada keharaman terhadap unsur-unsur itu sebelum ada ketetapan terhadap babinya haram atau tidak. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah menjawab sekaligus terhadap apakah ini termasuk sistem atau pandangan hidup. Kalau sudah dikatakan haram, berarti itu sudah pandangan hidup. Bisa dipahami maksud saya ya? Nah, begitu. Iya. Insyaallah, Ustaz. Ya, syukron, Ustaz. Selanjutnya dari Bapak Rohadi Ananto, ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tentang mantra sesat seperti mencari yang haram saja susah apalagi yang halal? Apakah ini terlahir dari pandangan ekonomi kapitalis sekuler? Jadi bisa dikatakan hadoroh, ya. Tafadhol, Ustaz. Ya, ini adalah sebuah quotes, tapi quotes yang tidak benar gitu ya. Nah, ini ya mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal gitu. Ini mungkin bukan, ini orang bisa jadi kita tidak tahu asal pembuatnya, tapi pemikirannya ini pemikiran yang memang tidak benar. Ya. Bisa jadi karena apa? Karena kesempitan hidup. Wah, ini sudah kemana-mana gitu ya, kerja susah sekali gitu. Ini bisa jadi karena itu sehingga kemudian membenarkan yang seperti ini. Ya. Nah, kalau kemudian itu diamini itu maksud saya diyakini dan memang dilakukan, ya bahwa iya betul bahwa inilah yang memang harus dilakukan gitu. Ini menjadi sebuah keyakinan. Ya, ketika diambilnya sebagai sebuah keyakinan, tentu saja menjadi sebuah pandangan hidup. Ya. Kalau dia meyakini bahwa ya kalau begitu nggak apa-apalah saya mencari yang haram-haram saja. Nah, karena yang cari yang halal itu sulit, ini menjadi sebuah keyakinan, ya ini menjadi pandangan hidup bagi dia. Gitu. Tapi apakah ini otomatis menjadi hadoroh? Kata-kata ini tidak juga, tidak otomatis menjadi hadoroh. Karena kata-kata ini kan akan kita nilainya begini, mencari yang haram aja susah apalagi yang halal. Itu kan belum tentu untuk dilakukan. Ya, bisa saja itu hanya menunjukkan fakta bahwa saat ini yang haram saja susah apalagi yang halal. Bukan berarti kemudian ingin melakukan yang haram. Kan belum tentu. Ya, kalau dari kata-kata itu kan belum tentu ingin melakukan yang haram juga gitu. Misalnya kita mengatakan seperti itu karena memang sangat sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Ya, bahkan menjadi pencuri saja susah karena sekarang sudah dijaga semua misalnya gitu ya. Nah, seperti ini kan belum tentu kemudian sebuah hadoroh. Gitu. Ini sebenarnya perkataan yang juga sesuai dengan faktanya saja. Kalau saat ini ya memang begitu dalam dunia kapitalis ini, jangankan yang halal yang haram memang juga susah. Ya kan? Kenapa? Karena semua lapangan pekerjaan itu sulit tersedia gitu. Ya, sehingga banyak sekali pengangguran. Nah, jadi ini sebenarnya kata-kata yang kalau diamini dan kemudian mengambil yang haram, barulah kemudian itu menjadi sebuah pandangan hidup. Tapi kalau hanya sekedar seperti itu saja, ya tidak diamini dan tidak mau melakukan yang haram, hanya melihat faktanya memang seperti itu, ya itu bukan hadoroh. Baik, begitu. Ya, syukran Ustaz. Selanjutnya dari Bapak Ahmad Fakih, ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya, dalam ideologi ekonomi kapitalis sosialis ini, apakah bisa kita robah ideologi mereka ke ideologi ekonomi Islam? Karena saat ini kita saja yang Islam sudah banyak mengkonsumsi sekuler. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya. Yang namanya ideologi ini adalah pandangan hidup. Nah, apakah kita bisa rubah ideologi mereka ke ideologi ekonomi Islam? Ideologinya nggak bisa dirubah. Namanya ideologi itu ya memang tetap begitu. Ya. Ideologi itu kan sebuah keyakinan. Kalau dia sudah berubah keyakinannya, berarti dia sudah meninggalkan ideologi itu. Bukan ideologinya yang berubah, tapi orangnya, manusianya yang meninggalkan ideologi. Yang awalnya dia meyakini ya bahwasanya ekonomi kapitalis ini yang paling hebat, ya, yang paling bisa memecahkan masalah manusia gitu. Nah, ini ideologi. Ya.
Dia bagaimana kemudian menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan yang ada di alam ini boleh dimiliki oleh siapapun secara individual, misalnya begitu. Ini kan pandangan hidup. Nah, sedangkan dalam Islam, seluruh harta kekayaan ini akan dibagi 3. Ada yang bisa dimiliki oleh individu, ada yang merupakan kepemilikan umum, ada yang merupakan kepemilikan negara. Beda pandangannya. Kalau manusia yang tadi itu meyakini bahwa semuanya boleh dimiliki individu, kemudian berubah, berarti dia tidak lagi menggunakan ideologi itu. Nah, ideologi itu kan pandangan hidup berdasarkan konsep-konsep yang diyakini. Nah, konsep-konsep itu lahir dari hasil pikir manusia. Ya, hasil pikir manusia. Dan hasil pikirnya itulah kemudian diidentifikasi sebagai sebuah ideologi. Jadi ketika ideologi kapitalisme di Eropa saat itu menguasai sehingga terjadi penindasan terhadap kaum buruh, ya, sebagaimana sekarang terjadi gitu ya, dengan undang-undang yang banyak diprotes oleh semua kalangan saat ini. Gitu. Nah, itu terjadi di masa Eropa, ya, saat revolusi industri terjadi itu. Muncul juga kemudian sosialisme. Sosialisme hasil pemikiran siapa? Ya hasil pemikiran orang-orang yang tidak menyukai kapitalis. Gitu. Mereka merasa ini adalah sesuatu yang menzalimi, ya, menindas dan seterusnya. Maka muncullah hasil pikiran-pikiran berupa konsep-konsep tentang kehidupan. Muncullah sistem ekonomi sosialisme. Sehingga mereka tidak ingin barang-barang produksi, modal-modal itu dikuasai oleh para kapital saja. Hapuskan itu semua, tidak boleh. Ya. Kemudian muncullah kesamaan dalam segala hal dalam sosialisme itu. Itu satu konsep, karena aliran sosialisme itu paling tidak 3 aliran yang utama. Yang paling dominan adalah pemikirannya Marx. Ini ideologi mereka gitu. Nah, ideologi ini akan tetap seperti itu. Jadi misalnya ini ada konsep pemikiran. Konsep pemikiran ini kemudian diidentifikasi atau dikenali sebagai ideologi sosialis. Gitu. Apakah ideologi ini bisa dirubah? Ideologinya tidak bisa dirubah. Konsep itu memang sudah seperti itu. Tapi orang atau manusianya, iya. Oranglah yang mengemban ideologi. Nah, orangnya yang berubah sangat mungkin. Tapi ideologinya berubah tidak mungkin. Karena ideologi itu konsep. Sebagaimana Islam. Islam bisa nggak berubah jadi sosialis? Tidak mungkin. Islam bisa nggak berubah jadi kapitalis? Tidak mungkin. Ini konsep. Ini adalah pandangan hidup. Pandangan hidupnya tetap, pengembannya bisa berubah-ubah. Ya, pengembannya bisa berubah-ubah. Orang yang membawa ideologi itu yang bisa berubah. Sedangkan ideologinya akan tetap saja. Ya. Baik, begitu. Ya, syukran Ustaz. Selanjutnya dari Bapak Kusmiadi. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, apakah sistem ekonomi Islam ini bisa terrealisasi maksimal dalam kehidupan di sistem pemerintahan saat ini? Dan apa langkah-langkah tersebut? Barakallah. Ya, tafadhol Ustaz. Bisa nggak? Ya kalau kita bicara bisa. Maksimal nggak? Nggak bisa kalau maksimal. Tapi kalau bisa diterapkan mungkin. Kenapa? Ya namanya kebijakan itu tergantung yang mengambil kebijakan. Ya. Apa saja sih sistem ekonomi Islam itu? Nah, sistem ekonomi Islam itu yang utama adalah pengaturan kepemilikan, pengaturan pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi harta kekayaan. 3 ini. 3 ini bisa nggak diterapkan? Bisa. Ya bisa diadopsi oleh sebuah negara. Mungkin. Bisa maksimal nggak? Tidak bisa maksimal kalau masih menggunakan sistem politik sekuler. Nah, kenapa? Ya karena pengambilan keputusannya itu. Pengambilan keputusannya itu kan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Ya. Jadi ketika orang menyetujui, terlaksana. Ketika kemudian banyak orang tidak menyetujui, tidak terlaksana. Nah, jadi kalau mau ini bisa maksimal, ya maka sistem politiknya juga harus Islami. Karena dimulai dengan pandangan tadi, pandangan hidup terhadap harta kekayaan. Nah, sekarang ini ya di negara kita. Berbagai macam sumber daya alam itu sudah dimiliki kapitalis secara individual, swasta. Baik swasta dalam negeri maupun swasta luar negeri. Sudah dikuasai. Kalau kita mau rubah ke sistem ekonomi Islam bagaimana?
maka seluruh sumber daya alam itu dikembalikan ke pemilik aslinya, yaitu masyarakat. Berarti tidak boleh lagi dimiliki oleh individu. Berarti kan mereka harus menyerahkan itu semua. Kira-kira setuju nggak mereka? Kira-kira mereka tidak setuju. Gimana cara mereka nggak setuju? Ya dipengaruhilah undang-undang. Nah, karena memang dalam sistemnya demokrasi itu berdasarkan suara terbanyak, siapapun bisa menjadi wakil rakyat yang menetapkan hukum, maka tinggal seberapa kuat pengaruhnya terhadap wakil-wakil rakyat yang menetapkan hukum. Ya, seberapa kuat kemudian membiayai mereka untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam DPR dan seterusnya, kan begitu. Sehingga kebijakan itu tidak akan terlaksana dengan benar ketika sistem politiknya itu juga bukan sistem politik Islam. Ya. Nah, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Ya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakatlah yang bisa merubah itu semua. Karena sebenarnya pemilik kekuasaan sebenarnya itu adalah umat atau masyarakat. Umat menginginkan apa? Gitu. Ya. Kalau umat menginginkan Islam, maka Islamlah yang akan diterapkan. Tapi kalau umat belum menginginkan Islam, maka tidak akan diterapkan. Oleh karena itu langkah kita apa? Supaya sistem ekonomi Islam ini bisa diterapkan. Langkah kita menyadarkan umat. Bagaimana cara menyadarkan umat? Ya salah satunya seperti ini, dengan kajian-kajian. Ya. Kenapa? Orang itu bisa berubah, bisa melakukan berbagai aktivitas, itu kalau pemikirannya sudah berubah. Kalau pemikirannya sudah berubah, maka dia akan mau berjuang. Kalau dia sudah meyakini bahwa Islam adalah sesuatu yang hak, yang harus dia perjuangkan, yang harus diterapkan, maka dengan itu dia akan mau bergerak. Gitu. Tapi kalau belum, maka dia juga tidak akan mau bergerak. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan merubah pemikirannya. Nah, pemikiran itu tidak bisa dirubah dengan kekerasan, tidak akan bisa. Kita ancam, dia tidak berubah pemikirannya, mungkin nurut tapi tidak berubah. Ya, nurut tidak berubah, nunggu kesempatan saja. Nunggu kesempatan untuk kemudian tidak lagi melakukan itu, kan gitu. Tapi kalau kita merubah pemikirannya, itu adalah dengan cara pemikiran juga. Ya, karena pemikiran itu hanya bisa berubah dengan pemikiran. Tidak bisa dengan kekerasan. Oleh karena itulah dakwah Rasulullah SAW ketika merubah penduduk Mekah dan Madinah itu tidak pernah dengan kekerasan. Karena kekerasan itu tidak akan pernah bisa menghasilkan perubahan pemikiran. Oleh karena itu Rasul berdakwah bersama para sahabat. Apa yang didakwahkan? Merubah pemikiran. Ya, pemikiran tentang akidah, bagaimana menyembah siapa, itu kan pemikiran. Siapa yang harus disembah, itu pemikiran. Dakwahnya dakwah pemikiran kepada orang-orang yang meyakini Lata, Uzza, Manan, Hubal itu sebagai Tuhan. Dirubah kenapa? Kepemikiran bahwasanya Allah saja yang satu yang wajib disembah. Begitu juga dengan konsep-konsep yang lainnya dalam kehidupan. Itu tidak bisa dengan kekerasan, dengan ancaman, intimidasi, itu tidak akan merubah. Berubah sesaat. Orang akan menunggu kesempatan untuk kemudian kembali lagi, kan gitu. Nah, oleh karena itu pemikiran hanya bisa dirubah dengan pemikiran. Nah, salah satu caranya adalah dengan dakwah seperti ini. Ya. Menyampaikan kepada umat yang belum paham tentang ekonomi Islam. Sehingga mereka meyakini hanya ekonomi Islam yang bisa mensejahterakan umat manusia. Nah, dengan itu kemudian mereka mau juga mendakwakan ini. Sehingga ketika kolektif opini itu membesar, maka dari situlah kemudian terjadi perubahan. Nah, kita yakin sekarang berapa banyak orang yang paham ekonomi Islam saat ini gitu. Nah, sedikit kan gitu ya. Nah, kalau ekonomi Islam, kalau ditanya, kalau saya sering jalan itu ketemu gitu ya dengan bapak-bapak, misalnya kalau ketemu di perjalanan gitu. Bagaimana? Saya bilang saya mau isi ini, ada training, saya bilang gitu. Tentang apa? Ya, tentang syariah, bisnis syariah, ekonomi Islam gitu. Oh, bank syariah itu ya. Ada, mereka mikirnya cuma sekedar itu saja. Ekonomi Islam itu ya bank syariah gitu. Nah, ini kan pemahaman umat yang masih jauh dari hal itu. Oleh karena itu harus banyak pola-pola penyadaran, ya, merubah pemikiran umat sehingga mereka mau menerapkan syariat Islam yang memang syariat Islam itu adalah rahmatan lil alamin.
Ya, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, dengan menjelaskan kegagalan kapitalisme, sosialisme dalam mensejahterakan manusia, ini kan pemikiran. Dan mengganti solusinya dengan Islam, sistem ekonomi Islam itu pemikiran. Namun sistem ekonomi Islam tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya politik ekonomi, itu juga sebuah konsep gitu yang harus dipahamkan lewat pemikiran. Ya. Nah, nanti kita akan bicara sampai ke sana ya. Insyaallah. Demikian. Ya, syukron Ustaz. Selanjutnya dari Bapak Ahmad Hidayat ya. Sangat setuju dengan penerapan ujroh bil manfaat. Gaji berdasarkan manfaat. Pertanyaan, bagaimana kita mengukur sebuah manfaat agar bisa dikompensasikan ke dalam ujroh? Jazakallah. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Mengukur manfaat yang diberikan. Ya. Itu ada yang memang bisa diukur berdasarkan hasil yang dikerjakan, atau manfaat itu juga bukan karena hasil, tapi karena memang manfaat itu diukur berdasarkan waktu. Jadi gini, manfaat itu dihasilkan oleh tenaga manusia, juhdul insan. Ya, manfaat itu dihasilkan oleh tenaga manusia, juhdul insan. Jadi kalau orang disuruh membuat sebuah barang, ya, barang yang sudah spesifik ditentukan, dia bisa atau tidak menyelesaikan barang itu kan tergantung dengan skill, keterampilannya. Gitu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bagus, kualitasnya halus, ada yang kualitasnya kasar. Itu kita ukur dari sisi barang, hasil jadinya. Tapi tidak semuanya pekerjaan itu diukur dari hasil jadi, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang bukan karena hasil jadinya. Kita mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga di rumah kita. Ya. Ada yang pekerjaannya bagus, ada yang pekerjaannya halus, bagus, gitu baik. Tapi kita mengukurnya bukan karena pekerjaan. Karena memang tugasnya adalah membantu kita. Ya. Yang kita ukur dari mereka itu adalah waktu kerja. Jadi ada yang dipekerjakan berdasarkan waktu sehingga kita bisa mengukur manfaatnya. Ada manfaat itu diukur dengan hasilnya. Jadi ada dua macam. Ada manfaat itu karena hasilnya yang kita ukur. Ada manfaat itu kita peroleh karena dia sudah meluangkan waktu untuk kita. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Salah kita sendiri kenapa dia tidak melakukan apa-apa. Misalnya seorang pembantu tadi ya. Sudah didatangkan ke rumah kita. Ternyata kita nggak nyuruh-nyuruh kerja. Kita tetap harus bayar. Kenapa? Karena manfaat sudah dia berikan. Apa manfaatnya? Dirinya hadir dan siap dipekerjakan. Tapi kita yang tidak mempekerjakan. Gitu. Nah, berarti pengukuran judul insannya di sini itu berdasarkan waktu. Nah, pegawai-pegawai negeri yang ada di negara kita ini semuanya itu based on waktu sebenarnya. Anda harus datang ke kantor jam sekian sampai jam sekian. Mau kerja ada atau mau tidak ada kerjaan, pokoknya hadir. Berarti dibayarnya adalah berdasarkan waktu. Kalau kita kemudian, saya bukan ASN. Jadi kalau ASN itu kemudian keluar dari jam itu, melakukan pekerjaan yang lain, sebenarnya dia telah khianat terhadap akadnya. Kan akad dia itu waktu. Akadnya itu berdasarkan waktu. Maka dia khianat terhadap akadnya itu. Kecuali dia izin kepada pimpinannya. Karena pimpinannya lah yang menjadi wakil negara dalam mempekerjakan dia. Nah, kalau diizinkan berarti boleh. Tapi kalau dia tidak minta izin, ya mengerjakan sesuatu yang lain, ya tidak menyiapkan dirinya untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan, itu dia khianat. Karena dia itu diukur berdasarkan waktu tadi. Jadi bagaimana mengukur sesuatu? Pertama bisa dari hasil. Yang kedua bisa menggunakan waktu. Insya Allah nanti terkait dengan ini lebih detail gitu ya. Kita ada memang punya kelas tentang ijarah yang memang membahas khusus manajemen SDM tentang ini. Baik, demikian. Ya, syukron kasiran Ustadz atas jawaban-jawabannya. Dan saya lihat waktu kita sudah habis ya. Silakan Ustadz untuk closing statement-nya Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan pertama kita ya, dan pembahasan kita masih umum sekali. Ya, karena ini memang pertemuan pertama, kita baru mengenali bagaimana masing-masing sistem ekonomi dalam memandang masalah ekonomi saja.
ya, masalah ekonomi. Karena masalah itu kan yang jadi hal pertama ya untuk harus dipahami sebelum kita memberikan solusi gitu. Nah, oleh karena itu dengan memahami pengantar ini, ya kita ingin membawa pemahaman bahwasanya setiap ideologi itu dia memiliki pandangan tertentu terhadap problem ekonomi. Kita bicara tentang ekonomi, ya. Oleh karena itulah kita harus memahami apa sih sebenarnya yang dipandang oleh ekonomi kapitalis dan sosialis terhadap problem ekonomi itu dan bagaimana solusi mereka. Gitu ya. Nah, insya Allah pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas spesifik sistem ekonomi kapitalis, gitu ya. Nanti pertemuan ketiga kita bahas tentang sistem ekonomi sosialis. Nah, setelahnya barulah kita bahas tentang sistem ekonomi Islam untuk sisa pertemuan sampai pertemuan ke-16 itu pembahasan tentang sistem ekonomi Islam. Sehingga kita bisa memahami secara utuh bagaimana sistem ekonomi Islam itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Salah khilaf mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran kasiran kepada Ustadz Fauzan yang telah memberikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian pada kelas kita yang pertama ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya melihat di terakhir ini ada Bapak Diki Natamiharja memasukkan pertanyaan. Ya, Insya Allah kita masih punya banyak kelas. Ya, Insya Allah kita akan juga menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab pada kelas-kelas kita yang akan datang, insya Allah. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dalam kelas ini, kelas perdana kita. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti kelas ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.